Gue nggak tahu nanti pada saat pilpres nanti, Pak Amin tuh akan ngeluarin fatwa lagi nggak ya? Mana partai Partai Allah, Hizbullah, partai Allah, mana partai setan? Ya, kalau memang ada kasus KKN dengan bukti yang cukup, dia nggak perlu teriak-teriak di luar. Ini sama aja apa namanya kayak lu pingin nuduh orang, setelah itu ya kalau gue salah minta maaf. Ya nggak bisa gitu dong, gitu loh. Bro, lu udah lihat video yang beredar nggak? Amin Rais sama Rizal Ramli marah-marah sama petugas KPK. Hah? Kenapa? Jadi, gue nggak tahu ya, dia bawa orang rame-rame, ada 40 orang katanya, datang ke KPK, pingin ngaduin masalah ke KPK, mengadukan bahwa pengaduan soal KKN lah, kroni, apa sih KKN gue lupa, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya, bawa aduan. Di KPK kan mekanisme menerima aduan kan yang menerima petugas, ya dong. Petugasnya, lo ada masyarakat mau ngadu, mana dicatat pengaduannya apa, di filenya disimpan, nanti dikaji dasar hukumnya dan lain-lain. Tapi ya Amin Rais merasa dia lebih hebat, dia rakyat Indonesia yang spesial. Rizal Ramli juga gitu, nggak mau diterima sama petugas, maunya diterima sama ketua KPK atau komisioner KPK. Lebih KPK dari KPK. Datang nggak pakai janji, WA nggak, telepon nggak, mungkin gitu kan? Maksa. Terus nggak diterima, marah. Wah, bla 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 bla. Gue dulu inget pernah gue ngutip apa ya? Itu gue nggak tahu, gue lupa. Tapi kayaknya di kitab suci itu ngomong kalau ada tuan rumah yang nggak mau lo datang gitu loh, ya lo harus pulang. Lo istilahnya harus, apa tuh? Ukurannya itu ketok pintu 3 kali. Kalau ada yang respon ya udahlah. Ya, gitu. Ada nggak ada orangnya bukan masalah. Bukan masalah. Iya, pokoknya lu pulang aja. Lo pulang. Artinya kalau tuan rumah tidak bersedia terima lo, itu kitab suci Quran kan ada yang ngomong gitu kan? Iya, di hadis ada. Gitu. Nah, lo bayangin dia marah-marah. Marah-marah. Malah marah-marahin petugasnya itu karena nggak diterima sama pimpinan KPK. Padahal udah jelas aturannya itu makan. Udah jelas aturannya. Yang menarik yang mau diaduin. Apa tuh? Jadi mereka tuh mau ngaduin adalah katanya terjadi KKN di Indonesia. Mau ngaduin Gibran lah, Kaesang lah, gitu ke KPK itu. Ya nggak tahu. Gitu loh. Ini luar biasa sih. Gue dulu inget ada namanya dosen UMJ ya, UNJ ya, Ubed. Oh ya. Mau ngaduin Gibran gitu loh. Terus gue ngomong kan, lo ada bukti nggak? Kalau ada bukti dan itu buktinya otentik, oke. Tapi kalau cuma dasarnya asumsi, lo ngaduin orang, kemudian lo konferensi pers, lo tuh namanya merusak nama baik orang dong. Buktinya apa? Itu tadi saya konferensi pers. Masa buktinya asumsi. Kan kejauhan, bro. Ini, kalau Amin ini gimana? Gua rasa pengen bangun itu juga. Dia nggak penting bukti. Oh gitu? Yang penting adalah bagaimana cara merusak Pak Jokowi. Kan dulu kan Pak Amin sama Rizal Ramli kan pendukung Prabowo kan waktu 2019. Nah, sampai sekarang masih targetnya bagaimana merusak Jokowi. Iya, sekarang kalau Amin kan udah jelas-jelas bilang, saya kalau ini Anies nggak memungkinkan, saya ke Pak Prabowo. Udah jelas-jelas terbuka. Terus hubungannya apa? Maksudnya sementara kan Prabowo lagi deket-deketnya katanya, lagi deket PDKT. Nah, ini yang menarik dari Pak Prabowo ini. Pak Prabowo itu mencoba menarik orang-orang dari dua kutub berbeda. Gitu loh. Jadi dia nggak mau kehilangan suara pengikutnya Amin Rais, pembenci Jokowi, tapi dia pengen menarik orang yang mencintai Jokowi. Dua-duanya dipelihara. Yang orang yang mencintai Jokowi atau pendukung Jokowi bilang Prabowo ini sudah Jokowi, gitu loh. Tapi kelompoknya Amin Rais bilang Prabowo ini tetap menentang Jokowi. Anti Jokowi, gitu. Itu confuse. Lo sebagai konsumen, ini Prabowo Jokowi bukan sih? Kalau ngelihat dari kalau dilihat dari catatan dia rekam jejak dia 2 kali nyapres sebelumnya, itu memang dia punya kebiasaan gitu. Siapa aja ditampung. Oh ya, HTI. Bahkan yang berseberangan gitu ya, ditampung. Pokoknya ngumpul aja dulu. Nanti di dalam berantem. Di dalam berantem, cakar-cakaran tuh, rebut-rebutan.
sama kayak sekarang. Katanya kan itu partai-partai 3 partai itu yang datang juga belum tentu semuanya deal gitu loh. Iya. Pokoknya yang penting nampung lah ya. Nampung aja dulu. Sementara ada sikut-sikutan itu ntar. Nah, itulah bro bedanya bro. Apa? Kita kan pengen pilih leader, iya. pemimpin. Iya. Kalau ini kan kita memilih dealer kan, nampung semua. Iya. Jadi pada akhirnya orang berantem itu, ya itu kan nature mas. Ada orang yang misalnya anti Pancasila, lu kumpulin sama Prabowo. Ada yang Pancasila harga mati, dikumpulin, disatuin jadi satu. Iya. Kayak Permadi. Loh, iya. Permadi itu dia sangat pembela Yahudi. Oke. Iya kan? Permadi aktivis 2. Iya, Permadi aktivis 2 itu yang di ini sangat membela Yahudi. Pokoknya segala sesuatu Yahudi bener lah. Iya. Permadi ditampung. Di sini mungkin kelompok-kelompok FPI ditampung. Kan nanti berantem mereka. Iya. Gitu loh. Gue inget dulu, lo inget PAN nggak? Iya. PAN ya. PAN itu awal didirikan itu terdiri dari tokoh beragam latar belakang. Ada Gunawan Muhammad dulu ya, ada Faisal Basri, intelek, budayawan, ada macam-macam. Ada kelompok-kelompok dari Muhammadiyah juga, ada politisi-politisi yang membawa nuansa kanan lah. Betul. Pak M Fatwa dan lain-lain. Betul. Ditampung nih atas nama PAN. Lama-lama berantem saling menyingkirkan. Betul. Yang tersingkir siapa? Ya kelompok-kelompok kayak Faisal Basri, Gunawan Muhammad tersingkir dari PAN. Lama-lama wajah PAN dulu tuh berubah di Amin Rais. Lo bayangin ketika nanti misal ya mudah-mudahan sehingga amit-amit Prabowo jadi presiden. Kelompok khilafah yang ditampung-tampung ini kan akan bertempur dengan kelompok yang satu kan? Kalau yang menang sini bro. Nah ini yang repot. Mati lu. Yang repot begini. Artinya kan selama ini seolah-olah di framing Prabowo ini pemersatu. Udah dari dulu dia memersatukan, bukan memersatukan ya, ngumpulin orang. Iya. Beda-beda horizon, beda-beda cara pandang dicampurin jadi satu. Tidak dengan strategi apa. Pokoknya ngumpul aja lo, gua nggak mau tahu. Iya, pokoknya gua minta suara lo. Iya, minta suara lo, selesai urusan gitu kan. Kan kayak begitu. Tapi kan gagal terus. Nah, ini mau diulang lagi gitu. Mau diulang lagi. Artinya gini, Mas, maksud gua. Lu menyatukan orang tidak mesti masukin semua orang dalam satu kolam gitu loh. Yang penting nggak saling gesekan masing-masing di kolamnya. Itu udah ada contohnya misalnya almarhum Taufik Kimas melakukan itu. PDIP misalnya PDI Perjuangan punya hubungan yang panas dengan Demokrat. Dia menjembatani. Apakah dia nyuruh orang PDI Perjuangan pindah ke Demokrat atau sebaliknya? Demokrat jadi PDI? Enggak, lu tetap jadi diri lu sendiri. Tapi udahlah, nggak usah gesek-gesekan. Santai aja. Tapi gitu. itu kalau bedanya cuma perbedaan politik, bro. Atau perbedaan tipis-tipis lah. Beda. Tapi kalau bedanya ideologi, yang satu pengen Indonesia berubah jadi negara agama, satu lagi nggak mau. Ini kan ideologis, bos. Iya, ini udah perbedaan kayak begini ini kan. Karena orang-orang yang itu biasanya radikalis begitu kan yang lain nggak boleh eksis kecuali gua. Iya. Atau yang mirip-mirip kayak gua. Sementara kalau partai kan lu PDI Perjuangan atau lu PSI atau apa, yang lain boleh dong hidup. Mungkin lu ngelarang gitu. Lu PAN yang orang mau Golkar ya silakan aja. Kalau ini enggak biasanya. Iya. Kalau beda gua atau dia yang musnah gitu. Itu dia. Itu yang paling mengerikan kan. Repot. Nah, gua nggak tahu nanti pada saat Pilpres nanti Pak Amin tuh akan ngeluarin fatwa lagi nggak ya? Mana partai partai Allah, Hizbullah, partai Allah, mana partai setan? Gue nggak tahu. Gerindra masuk partai apa? Setan apa partai Allah ini? Di kacamata Amin nanti. Kalau kemarin kan di konten kemarin lu bilang, ini seolah-olah Jokowi ini nganggap ya Rizik, Jokowi itu sama aja. Prabowo. Iya, Prabowo nganggap Rizik sama Jokowi itu ya sama aja. Sama. Buat mendulang suara, bukan karena kekagumannya. Ini berarti kalau Amin Rais seolah-olah menganggap Allah dan Jokowi sama aja gitu. Mendulang suara aja gitu. Buat mendulang suara. Iya kan. Kan gue sih nggak ngebayangin kalau fatwa itu keluar lagi tuh. Iya kan. Karena selalu begitu polanya. Ada yang puisi nangis-nangis kan. Kalau Prabowo kalah tidak ada lagi yang menyembahmu gitu kan. Buset. Nah, itu dia. Sekarang Neno juga itu stres dia. Ternyata masjid masih penuh. Prabowo kalah, masjid masih penuh. Terus dia kemudian membahas, tapi kan Prabowo sekarang jadi menteri, makanya masjid penuh gitu. Nggak bisa habis lah pokoknya. Nggak bisa pembelaannya. Tapi gue nggak tahu orang-orang kayak gini, sekarang ini apa yang mereka pikirkan? Kenapa belum nongol? Nunggu di tikungan kalau menurut gue. Nunggu di tikungan? Nunggu menang apa nunggu? Kalau menurut gua ya ada yang ntar dulu ya, lu jangan berisik dulu. Ntar dulu, lu jangan ini dulu. Iya. Menurut gua sih ada yang begitu. Tapi ada yang udah nggak sabar. Ada yang pasang poster gede-gede. Tunggu komando IBRS.
IBHRS. Oh, IBHRS. Gua dulu pernah satu zaman itu. Kalau dulu kan ngomongnya Habib Rizik Syihab. Gua sebut Rizik. Gitu kan. Diomelin gua, Habib Rizik, jangan Rizik doang. Oke. Sekarang kalau kita nyebut Habib Rizik, salah lagi. Imam besar Habib Rizik. Gitu. Nggak boleh, harus lengkap tuh. Buset, pusing gua. Gua pernah juga mikir gitu tuh. Imam besar. Emang yang besar apanya? Wow, dia nggak bisa jawab. Kalau ceng-cengan gua sama temen itu, kalau gua katanya kalau gua diledekin kadang. Karena di tongkrongan paling senior dia bilang, nah, imam besar datang. Gua bukan imam besar, gua bilang. Gua imam beser. Nanti balik tuh. Gibran merespon ternyata aduannya Amin. Oh itu, Amin. KPK. Direspon sama Gibran. Asik nih. Ya kalau memang ada buktinya laporin aja. Jadi ini yang menarik kan. Gue nggak mau lo seolah-olah sembunyi-sembunyi. Kalau memang punya bukti laporin. Selesai. Buka, laporin, selesai. Tapi kalau lo cuma ngomong doang, lo fitnah. Lo cuma pingin ini jadi show politik atas nama hukum, lo ngaco. Ini sama aja kayak lo pingin nuduh orang, setelah itu ya kalau gue salah minta maaf. Ya nggak bisa gitu dong, gitu loh. Ada model-model orang yang begini, nuduh. Mas Eko, lo kayaknya nyolong motor gua. Buktinya mana? Ya lu bantah aja dulu. Lu bisa nggak buktiin kalau lu nggak bersalah? Kan kurang ajar. Iya. Kayak begitu. Nah itu kayak gitu pola itu. Dulu kalau gua nggak salah ya, kan ada kasus, lo tau nggak orang-orang FPI yang ngelawan polisi kemudian akhirnya dibalas sama polisi mati. Iya. Ya KM50. Iya, KM50. Amin Rais kan protes. Betul. Wah, ini pembunuhan bla bla bla, kita akan datangi Jokowi bawa bukti. Kata Pak Jokowi, oke, datang ke sini bawa bukti. Nggak bawa apa-apa, bro. Anjir. Cuma masa doang. Datang ke istana diterima, oke, mana buktinya? Bla 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 bla. Nggak bawa apa-apa. Ya sudah, lo nggak bawa bukti apa-apa. Sementara pihak kepolisian yang jelas-jelas clear ini loh buktinya ini. Sama mirip tuh dulu ada capres yang kayak begitu. Apa tuh? Habis capres, terus penghitungan kalah. Kita bawa bukti sekian puluh truk. Oh, kontainer. Ke MK. Iya, sekian kontainer gitu. Iya. Nggak taunya nggak tahu isinya juga apaan. Kontainernya itu? Iya, di briefcase katanya begini doang di bawah. Kontainernya di mana? Mungkin udah parkir di sana jauh, nggak masuk kali kayaknya. Iya. Nggak bisa masuk kegedean. Akhirnya di bawah satu itu doang, buset lah. Nah, sama itu dia. mirip. Itu dia. Itu kan sebetulnya ya proses pembodohan rakyat ini terjadi lagi. Pak Amin dengan polanya kayak gitu. Kita sih bukan belain, kalau memang korupsi dan lo punya bukti clear secara hukum bisa dibuktikan atau bisa ditelusuri, kita seneng dong. Iya. Ada pemberantasan korupsi. Lihat begini Mas ya, ada orang sekarang itu kan politikus adalah masih ada politikus kita yang bagus-bagus gitu ya. Tapi pada dasarnya orang lihat politikus itu kan, aduh gitu ya. Sampai sekarang ada istilah kalau orang rayu-rayu gitu, manis banget omongan lu kayak caleg gitu kan. Iya. Gitu kan. Atau omongan lu pedes banget kayak Amin. Gitu. Ini maksud gua di politik sayangnya ada orang-orang kayak gini yang ngomong aja dulu, soal terbuktiin belakangan. Iya. Ya kayak gitu. Saya itu sebetulnya pemenang capres pemenang tapi dikalahkan oleh sistem, dicurangi, makanya nanti saya bawa sekian puluh kontainer gitu. Ngomong aja dulu, buktinya belakangan. Iya, atau kayak kasus Ratna Sarumpayat gitu kan. Betul, digebukin, bukti belakangan. Ketika sudah dibukakan buktinya di depan publik, malu. Enggak juga, bro. Maju lagi jadi capres. Tapi Ratna belakangan ngaku. Kenapa? Katanya emang disuruh. Oh, disuruh? Ada videonya bilang dia disuruh. Lu bayangin ya, untuk jadi capres, mau jadi presiden, dan alhamdulillah nggak pernah kepilih, itu berapa orang yang dikorbankan? Iya, Ratna itu kan dikorbankan, hidupnya lo harus masuk ke penjara. Betul. Itu kan dikorbankan. Dan sampai sekarang di stigma dia kan, ya bukan di stigma, emang dia menipu kan. Iya, publik akan mengingat nama Ratna Sarumpayat bukan sebagai sutradara satu merah panggung, dulu kan ngetop banget tuh. Tapi sebagai orang yang menipu publik dengan kasus itu kan kasihan. Itu seumur hidup loh. Iya, betul. Stigmanya. Makanya kayak gitu-gitu, itu kan aduh, nggak mikirin gitu loh. Gua khawatir kayak gitu juga. Nanti ya mudah-mudahan ya kalau Pak Jokowi kan memang presiden, tapi mudah-mudahan nggak pernah dimanfaatkan seperti dia manfaatkan Ratna Sarumpayat kan? Betul. Iya. Kalau netizen kita kan selain ada yang pedes juga, tapi banyak juga yang punya bakat detektif nih Mas. Ketika Ratna Sarumpayat itu untung cepet lah orang akan ngomong, ada Tompi ketika itu kan. Nggak gitu kalau orang ini kayaknya bekas operasi dan lain sebagainya. Dan benar kan? Belakangan lu bayangin kalau nggak ada orang yang gercep-gercep kayak gitu, itu bisa tawuran massal gitu.
Oh iya, saat itu pada saat panas-panasnya. Ada ibu-ibu digebukin sama orang yang katanya cepak dan lain-lain, itu kan gila itu pokoknya isunya. Kesannya itu dari sisi Jokowi gitu lah ya. Iya. Itu kacau sekali. Ada lagi tuh, orang di mana Karawang atau di Bekasi itu yang ditangkap gara-gara nyebarin isu kalau Jokowi menang, azan nggak boleh. Iya lu bro, ditangkap itu ibu-ibu, mama. Gue nggak tahu apa mereka jadi apa sekarang. Nah itu, ditinggal aja gitu ya? Iya nggak peduli. John Ru. Iya John Ru. John Ru mana sekarang? Gue inget banget waktu John Ru ditangkap, kan John Ru punya istri ya. Gue bilang sama teman-teman gue, gue pengen bikin apa? Bikin donasi buat John Ru gitu. Gue diprotes sama orang-orang. Tapi gue cuma mikir simpel. Iya. Orang ini korban. Dia punya keluarga. Dia punya keluarga dan orang ini korban dari para pelaku politik yang haus kekuasaan mau mengorbankan apapun. Gitu loh. Dulu siapa yang ngerjain Ahok itu siapa namanya? Buniani. Buniani. Walaupun belakangan dia justru ngaku bahwa ini yang motong bukan saya. Iya, timnya Prabowo katanya. Katanya gitu. Iya kemana dia? Diurusin nggak? Gitu. Orang itu korban. Mereka itu korban-korban aja. Dan ujung-ujungnya yang menikmati kekuasaan ketika dia kalah, mereka kan paling sakit hati kan. Pak Prabowo nggak terlalu sakit hati itu, jadi Menhan. Iya kan, duitnya banyak. Elit-elit yang menikmati, mereka sampai sekarang masih pernah masuk penjara, pernah keluarganya berantakan, kesian. Nah itu ya itulah politik kalau bahaya sekali kalau di-handle sama di-manage sama orang-orang bener. Gitu. Gue nggak tahu nih Pak Amin Rais sama Pak Rizal Ramli sampai kapan ya mereka tuh gitu-gitu terus gitu loh. Gue sih merindukan orang seusia Pak Amin lah ya. Gue nggak bilang tua sih, Prabowo kan juga senior lah. Senior mengajarkan kepada kita yang anak-anak muda ini berpolitik yang jauh, menggunakan akal sehat, menggunakan kecerdasan, membangun opini publik dengan baik. Betul. Tidak. Kalau memang ada kasus KKN dengan bukti yang cukup, dia nggak perlu teriak-teriak di luar. Lo datengin KPK pelan-pelan, laporin pada petugas, nanti lo bisa ngecek bolak-balik gitu loh. Nah, bukan jadi panggung show untuk melempar fitnah. Kalau itu bener ya, anggaplah itu bener terjadi, anak presiden, media nggak bakal diem tuh. Iya. Makanan banget gitu loh. Tapi kalau lu pingin panggung show untuk meningkatkan elektabilitas partai lu, ya lu jahat dong. Menggunakan fitnah untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Masih gitu gitu-gitu aja. Iya. Mestinya kan partainya Pak Amin Rais itu dipilih oleh 85%. Kok bisa? Umat, bro. Oh iya. Umat Islam 85% di Indonesia, bro. Betul juga. Tapi surveinya 0,3. Aduh. Thank you. Oke.